Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga anak soleh soleha tetap semangat belajar di rumah ya. Baik anak soleh soleha, pagi ini kita akan belajar kembali buku tematik kita dengan buku tema 4 dengan judul Berbagai Pekerjaan. Jadi anak soleh soleha, sekarang kita tidak belajar lagi buku tema 3, akan tetapi kita belajar tema 4 dengan judul Berbagai Pekerjaan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, harapan Ustazah anak soleh soleha sudah menyiapkan buku tulis, pulpen, dan buku tema 4-nya. Baik anak soleh soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, seperti biasa kita akan memulai membaca doa belajar terlebih dahulu. Ayo anak soleh soleha, kita membaca doa belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah anak soleh soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak soleh soleha, pagi hari ini seperti yang Ustazah jelaskan tadi sebelumnya, bahwa kita akan belajar tema 4 dengan judul Berbagai Pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Dan muatan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu bahasa Indonesia. Jadi anak soleh soleha, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui pembaca teks tempat hidup tanaman teh, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan dengan benar. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa dapat membuat peta pikiran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Anak soleh soleha, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Baik anak soleh soleha, sekarang perhatikan teks bacaan di bawah ini. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk.
Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga pekarangan tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanaman teh sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simulangan, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dengan menahan derasnya aliran air sehingga tanaman teh tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Anak soleh-soleha, berdasarkan teks bacaan di atas, mari kita jawab bersama pertanyaan di bawah ini. Soal yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, di Indonesia tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabannya, pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah terkikis terbawa air. Soal yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawabannya, apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran akan berdampak pada jumlah produksi teh. Tanaman teh tumbuh di alam dan hanya subur di tempat tertentu. Bila dikonsumsi besar-besaran dan terus-menerus, bisa saja kelestarian teh akan terganggu. Soal yang keempat, apa sebaiknya dilakukan oleh petani agar tumbuhan teh tetap bertahan? Jawabannya, selalu menanam bibit tanaman teh baru bila sudah ada tanaman yang menua dan jumlah produksi daunnya menurun. Menjaga agar tanaman tempat menanam teh selalu subur. Yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanaman yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Jawabannya, mengurangi pencemaran yang berdampak pada kesuburan tanah, menjaga lingkungan, dan tidak berlebihan saat menggunakan pupuk kimia. Anak soleh-soleha, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitupun juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaannya pun yang berlebihan akan merugikan kita. Anak soleh-soleha, karena kita sudah membahas pembelajaran kita pada pagi hari ini,
Sekarang kita masuk di pemberian tugas. Tugas anak soleh-soleha pada pagi hari ini yaitu buatlah peta pikiran yang berisi informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Jadi anak soleh-soleha pada pagi hari ini tugasnya itu membuat peta pikiran. Baik, anak soleh-soleha, itulah yang dapat Ustazah jelaskan pada pagi hari ini pada pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga anak soleh-soleha di rumah bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.